Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Laula dan dua teman saya, Fatika Prameswara dan Rizky Aulia. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan video kami yang berjudul Cara Bergabung Menjadi Resellers dalam E-commerce bagi kaum milenial. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dan untuk memberitahu para kaum milenial yang baru memulai bisnis atau yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Menjadi reseller cocok banget untuk kamu coba. Dosen pengampu mata kuliah ini adalah Ibu Yeti Hestiati, SP MBA. Ada banyak yang tahu tentang e-commerce. Nah, untuk yang belum tahu, e-commerce itu apa sih? E-commerce adalah tempat untuk transaksi jual beli secara online. Nah, adanya jual beli secara online ini membuat banyak orang ingin mengetahui gimana sih cara menjadi penjual online, cara bisnis dan menjadi resellers, dan spesifiknya adalah cara mendaftar menjadi resellers untuk e-commerce tertentu. Nah, untuk yang belum tahu juga nih, apa sih reseller itu? Resellers berarti penjual ulang, di mana tugas seorang resellers itu adalah menjual produk dari supplier ke pelanggan dengan selisih harga tertentu. Konsepnya sama seperti perdagangan konvensional, kamu membeli barang dari supplier lalu menjual lagi dengan margin sekian persen sesuai kesepakatan. Bedanya dengan perdagangan konvensional, reseller ini lebih identik dengan toko online atau marketplace. Reseller terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, dari reseller yang mengambil produk dari toko fisik atau offline to online. Cara kerjanya adalah reseller merestock barang dari toko fisik seperti swalayan, mall, dan UMKM lalu dijual melalui marketplace online seperti Shopee, Bukalapak, atau Tokopedia. Yang kedua, reseller yang mengambil produk dari marketplace atau online to online. Untuk yang ini, cara kerjanya adalah reseller menjual produk dari satu marketplace ke marketplace lainnya, misalnya menjual barang dari Shopee ke Tokopedia atau Lazada dan sebaliknya. Keuntungan menjadi reseller yang pertama, tidak perlu keluar rumah, cukup pakai internet. Reseller adalah pekerjaan yang fleksibel, artinya reseller dapat melakukan pekerjaannya di mana saja, termasuk di rumah. Kalau kamu menjadi seorang reseller, kamu hanya perlu membantu memasarkan produk dari supplier agar sampai kepada market yang tepat, sehingga banyak mendapatkan pembeli. Nah, dengan adanya pembelian akan ada barang yang didistribusikan. Nah, kamu nggak perlu keluar rumah untuk mengirim barang tersebut, cukup memberikan data diri pembeli kepada supplier, nantinya pihak supplier yang akan mengirimkan barang kepada konsumen menggunakan jasa kirim tertentu. Yang kedua, modal yang dibutuhkan cenderung kecil. Untuk menjadi seorang reseller, tidak membutuhkan modal yang besar, bahkan kamu bisa menjadi reseller tanpa modal. Karena pada umumnya menjadi reseller hanya memerlukan akses listrik dan internet yang memadai dengan dukungan smartphone. Yang ketiga, bisa menentukan harga yang kompetitif. Kalau kamu menjadi reseller, kamu bisa banget belajar untuk melihat situasi pasar atau perilaku para konsumen yang menjadi target pasar kamu. Keuntungannya adalah reseller dapat menentukan harga yang kompetitif antara penjual. Caranya yaitu dengan melihat toko sebelah. Keuntungan menjadi reseller selanjutnya yaitu pengaturan stok dan penjualan fleksibel. Seorang reseller tidak harus selalu memiliki gudang atau tempat untuk menaruh stok barang. Karena tanpa melakukan penyetokan, reseller sebenarnya masih dapat melakukan penjualan. Nah, hal ini yang membuat penjualan yang dilakukan oleh seorang reseller menjadi sangat fleksibel. Reseller tidak perlu khawatir akan pertanggungjawaban mengenai barang rusak atau kadaluarsa. Lalu yang kelima, produk yang dijual variatif. Barang yang dijual sangat bervariasi. Pekerjaan reseller yang dapat dituntaskan secara online memungkinkan kamu mendapatkan supplier dari berbagai macam barang dan dari berbagai macam lokasi. Hal ini membuat kamu memiliki kesempatan untuk menjual produk yang sangat bervariatif dan komplit. Lalu yang keenam, berpotensi mendapat komisi tambahan. Beberapa perusahaan domestik contohnya mengadakan sistem poin bagi para resellernya. Apabila reseller berhasil menjual produk dengan sejumlah batas tertentu, maka reseller tersebut akan mendapatkan poin dan poin tersebut dapat ditukarkan dengan berbagai macam komisi yang ditawarkan. Kebijakan ini bergantung pada peraturan masing-masing perusahaan supplier. Lalu yang ketujuh, promosi bisa disesuaikan agar lebih efektif. Dengan menjadi reseller, kamu dapat menyesuaikan media promosi sendiri agar penjualan dapat lebih efektif.
Contohnya, jika kamu menggunakan marketplace atau media sosial tertentu, kamu dapat melakukan live streaming untuk memasarkan produk dan nantinya followers kamu akan mendapat notifikasi. Lalu kita masuk ke pembahasan inti, yaitu cara menjadi reseller e-commerce. Yang pertama, lakukan riset pasar sebelum memilih produk. Hal ini bertujuan agar produk yang dijual tepat sasaran dan target pasar yang dituju akan melakukan pembelian. Sebagai contoh, apabila target pasarnya adalah kaum milenial, maka dapat melakukan riset berupa barang-barang apa yang banyak digunakan oleh kaum milenial. Lalu yang kedua, ada pastikan kualitas produk baik dan layak dijual. Meskipun hanya menjadi reseller yang pada dasarnya adalah memasarkan dan menjual produk, tapi penting untuk memastikan bahwa produk yang dijual memiliki kualitas yang baik dan layak untuk dijual. Hal ini membuat para pelanggan akan bertahan dan usaha kita sukses berjalan. Lalu yang ketiga, ada pilih supplier resmi dengan identitas yang akurat. Pastikan bahwa supplier kamu adalah pihak resmi yang memiliki identitas akurat. Produk yang dijual pun dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting karena kamu akan berhadapan langsung dengan pelanggan. Segala komplain akan menimpa kamu terlebih dahulu. Lalu sebelum akhirnya kamu teruskan ke pihak supplier. Lalu yang keempat, pahami aturan penjualan dari supplier. Setelah kamu memilih supplier resmi yang terpercaya dan memiliki identitas yang bagus, selanjutnya kamu dapat mulai memahami aturan penjualan produk atau barang dari supplier tersebut. Hal ini penting untuk menjalin usaha agar kamu dapat mempraktikkan cara menjadi reseller yang sukses. Selanjutnya ada perhitungan biaya pengadaan dan operasional. Ini biasanya dilakukan seller untuk mengetahui untung dan rugi dari penjualan produk tersebut. Lalu ada tentukan harga jual produk dengan cermat. Agar supplier tidak menjual harga produk kemahalan atau kemurahan, ini bisa dilakukan dengan cara kesepakatan dengan supplier untuk menjual harga yang tepat. Lalu buat branding yang menarik. Biasanya para seller itu dekat dengan sosial media, maka dari itu sangat disarankan untuk para seller agar bisa membuat promosi semenarik mungkin untuk menarik perhatian para customer untuk membeli produk yang ada di toko seller tersebut. Lalu perbanyak pilihan cara order dan pembayaran. Di era modern seperti ini, semua orang sangat menginginkan hal yang mudah dan praktis. Maka dari itu, seller diharapkan lebih memperbanyak cara order dan pembayaran dengan mudah dan praktis. Lalu utamakan kepuasan pelanggan. Walaupun para seller tidak bertemu langsung dengan para pelanggan, tetapi kepuasan pelanggan itu nomor satu, agar pelanggan bisa tetap loyal dengan produk yang akan kita jual. Lalu ada kuasai informasi produk. Biasanya sebelum membeli pastinya pelanggan akan menanyakan informasi produk tersebut. Dengan dari itu, seller juga harus tahu apa informasi dari produk tersebut dari supplier dan harus lengkap. Yang terakhir ada perluas jangkauan promosi. Pastinya promosi yang akan dilakukan seller itu akan membuat promosi semenarik mungkin dari internet atau media sosial. Dengan itu, seller bisa mengatur jangkauan demografinya dan target pasar dengan secara luas. Itu saja yang bisa disampaikan kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dan terima kasih.